Pada hari ini kita akan membahas tentang isu pendidikan, kepedulian sosial, dan peran anak muda dalam membantu masyarakat. Untuk membahas hal tersebut, kami akan menghadirkan narasumber dari Yayasan 1001 Cita. Perkenalkan semuanya, nama aku Istiazah Atifa Sadina, biasanya dipanggil Isti. Aku merupakan Director of Beasiswa Permata Cita dari Yayasan 1001 Cita. Dan dulunya aku adalah Director of Provinsi Riau dari Yayasan 1001 Cita lebih tepatnya. Sebelumnya mungkin aku mau perkenalkan dulu teman-teman. Yayasan 1001 Cita itu merupakan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial. Jadi yayasan ini tuh cakupannya lebih ke sekolah-sekolah Kak, atau bahkan teman-teman adik-adik yang di jalanan, itu fokusnya ke pendidikan dan sosialnya. Kebetulan Yayasan 1001 Cita ini udah bergerak selama 5 tahun Kak, jadi udah cukup lama. Dan wilayah kerjanya itu juga udah menyebar secara di Indonesia, ada di Riau salah satunya, terus di Sumatera Selatan, di Palembang, di Jawa Barat, di Bandung ini, Yogyakarta, sama di Sumatera Barat. Nah, itu wilayah kerjanya. Untuk program terkait itu kita punya aksi Cita Anak Negeri, salah satunya itu pengabdian ke masyarakat Kak. Jadi lebih ke mengangkat isu dari pendidikan di pelosok negeri kayak daerah 3T gitu Pak. Dan untuk sosialnya sendiri itu kita lebih ke kayak bencana alam, bantuan atau bencana sosial. Kayak sekarang ini terlibat banyak ya Kak, bencana alam, bencana sosial. Nah, itu mungkin fokus dari Yayasan 1001 Cita itu. Jadi untuk targetnya sendiri itu anak sekolah dan sosial masyarakat luas sih Kak, gitu lebih tepatnya. Oke. Untuk selanjutnya itu apa penyebab utama dari masalah yang sering ditemukan di lapangan? Oke, kalau membahas mengenai pendidikan Kak, sebenarnya masalah utamanya itu karena ketidaksetaraan dalam lingkungan sosial dan pendidikan ya Kak. Apalagi akses pendidikan kadang di daerah 3T seperti kita tahu ya Pak, nggak semua punya akses buku, apa itu dari mata pelajaran sendiri. Nah, adik-adik itu sebenarnya sangat amat mau untuk belajar, tapi akses mereka sedikit, apalagi mereka jauh dari perkotaan kan ya Kak. Terus juga kebanyakan masalah yang kita ketemu itu banyak dari mereka yang anak-anak pedalaman itu nggak punya cita-cita Kak. Bahkan kalau ditanya cita-citanya itu mau sebagai apa, itu nggak jauh dari pekerjaan si bapaknya atau orang tuanya. Semisal bapaknya seorang kuli, ya cita-citanya pengen jadi kuli kayak gitu. Misal bapaknya seorang tukang ojek, ya cita-citanya pengen jadi tukang ojek. Jadi memang benar-benar membatasi mimpi dari anak-anak sendiri. Kalau misalkan dari pendidikan itu sangat amat disayangkan ya Kak, apalagi umur-umur SD, SMP kayak gitu. Terus kalau untuk isu sosial sendiri, karena ini terkait daerah 3T Kak, jadi karena daerah 3T itu gak semua juga infrastrukturnya merata ya Kak. Nah, jadi karena dari kita nih yayasan membantu buat untuk istilahnya capai antar tangan lah Kak, perbantuan antar tangan. Jadi kita dari yayasan ke desa, kantor desanya menyalurkan bantuan untuk menatau perbaikan jalan, perbaikan sekolah, ataupun perbaikan fasilitas masyarakat umum lainnya yang ada di desa atau di daerah 3T kayak gitu Kak, masalah utamanya. Oke. Untuk selanjutnya, jika ada, kan tadi juga ada pembahasan soal sosial ya Kak? Iya benar Kak. Jika ada keterbatasan dana atau relawan gitu, solusi apa yang paling realistis untuk dilakukan? Oke, kalau untuk keterbatasan dana sendiri itu sering banget sebenarnya Kak, karena dari kita Yayasan 1001 Cita itu belum ada investor utama, atau karena mungkin ini dibawa di Spora, tapi memang belum ada investor utama yang menjadi dana sumber utama. Jadi kita itu dari relawan nih Kak, uniknya kadang-kadang relawan di Yayasan 1001 Cita itu gaya dana, entah itu dari donasi atau mereka menjual baju bekas, barang bekas, nantinya ditukar untuk duit, atau bahkan nanti sisa atau baju yang masih bagus antara diperjualbelikan atau diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan di sana nanti kayak gitu. Paling solusinya kalau untuk pencarian dana, atau sama seperti yayasan lainnya kali Kak, untuk menyebarkan proposal ke perusahaan-perusahaan kayak gitu Kak. Oke, tadi kan juga buat proposal juga Kak. Apakah yayasan terbuka untuk kerjasama Kak? Kalau untuk Yayasan 1001 Cita sendiri sangat amat terbuka Kak untuk kerjasama, karena kita juga ada beberapa kolaborator dari program. Salah satunya itu kolaborator dengan Paragon juga pernah, terus juga pernah dengan UMKM kecil kayak Kaibainin gitu Kak, terus juga ada dengan UMKM yang DD
saya volunteer sebelumnya sangat amat terbuka, apalagi secara sosial dan keuangan Kak. Oke, untuk relawan sendiri dan juga volunteer itu ada bentuk komitmen seperti apa sih Kak yang diperlukan untuk gabung? Oke, kalau dari kita sendiri Yayasan 1001 Cita itu merekrut volunteer itu dari banyak tahap ya Kak. Jadi mereka akan diwawancara, mereka akan diberikan tes, screening dari berkas. Dari situ kita melihat sebenarnya yang mau menjadi relawan itu apakah sebagai kebermanfaatan atau emang yang kalau bahasa anak kita sekarang FOMO-an gitu Kak. Karena kan ada nih anak-anak yang cuma FOMO mau jadi relawan atau cuma sebagai pamer di sosial media. Nah, kita minimalisir hal yang seperti itu karena kita pengennya benar-benar seorang relawan yang terjun ke lapangan untuk kebermanfaatan. Jadi kalau misalkan ditekankan untuk sebagai relawan itu pentingnya apa, lebih ke mementingkan pribadi yang ingin menjadi bermanfaat kayak gitu Kak, lebih mengedepankan gimana caranya orang itu juga bisa merasakan apa yang bisa kita dapatkan, apalagi mengenai fasilitas umum di pendidikan dan sosial Kak. Nah kayak gitu paling menjadi relawan. Baik, untuk selanjutnya nih Kak, bagaimana yayasan untuk mengontrol dan mengevaluasi keberhasilan dari program yang mereka lakukan? Oke, baik. Kalau untuk evaluasi dan kontrol dari yayasan sendiri itu setiap bulannya diadakan rapat Kak, atau setelah kegiatan itu bakal ada evaluasi dan meninjau ulang dari kegiatan A sampai Z apakah sudah berhasil mencapai key performance atau bahkan prediksi keberhasilannya itu seperti apa dan melihat apakah programnya berkelanjutan gitu. Dan untuk sampai saat ini alhamdulillah karena program kami itu sangat amat terus berlanjut karena kemarin kami baru banget bangun sekolah dan sekolahnya udah selesai di daerah 3T dan sekarang udah dipakai sama adik-adik buat MDA, buat sekolah sekalian kayak gitu Kak, alhamdulillahnya. Oke, mungkin ini untuk pertanyaan terakhir ya Kak. Apa harapan yang diinginkan dari Yayasan 1001 Cita untuk anak muda? Oke, kalau dari saya sendiri mewakili Yayasan 1001 Cita, harapannya semakin banyak yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial, apalagi saat ini isu yang paling besar itu kita di pendidikan ya Pak. Dan kalau misalkan kita lihat di kejadian silam, ada anak dari Papua yang bunuh diri bahkan untuk buku dan tas dan bahkan alat tulisnya. Nah itu sangat disayangkan. Kalau bisa banyak dari pemuda ataupun kita sebagai orang tangan antar tangan itu mementingkan dari isu pendidikan, apalagi di daerah 3T. Kalau bisa dari kita jangan sampai ada yang keterbatasan untuk mencapai fasilitas pendidikan dan sosial gitu Pak. Dan diharapkan mungkin nih insya Allah kita harapkan ke pemerintah programnya mungkin lebih ke menjurukan ke pendidikan karena pendidikan sangat amat penting Kak menurut kita sebagai. Cukup sekian dari saya perwakilan kelompok. Terima kasih juga untuk Kak Isti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.